Halo sobat-sobat misioner di seluruh Indonesia. Pada tanggal 4-8 Juli 2025, TISAM Angkatan 5 mengadakan pertemuan nasional kedua di Pertapaan Santa Maria Rawasenang. Kami dari Keuskupan Surabaya bersama Dirdos kami Kak Ratna, animatris kami Kak Ika, dan kami Cynthia, Elis, dan Ardan. Dengan tema Rawasenang Prayer, Ora et Labora, kami diajak untuk menghayati makna doa dan kerja dalam kehidupan sehari-hari. Ora et Labora sendiri adalah frasa Latin yang berarti berdoa dan bekerja. Tema ini mengingatkan bahwa spiritualitas tak terlepas dari tindakan nyata dan bahwa setiap pekerjaan kita adalah bentuk doa. Perjalanan kami dimulai pada 4 Juli. Para Tisomers dari berbagai keuskupan di seluruh Indonesia berkumpul di SMAK Sang Timur Yogyakarta sebagai titik transit. Tibalah saatnya rombongan besar kami bergerak menuju Rawasenang. Kegiatan kami di Rawasenang baru benar-benar dimulai pada Minggu 6 Juli. Pagi-pagi buta, tepatnya pukul 3 dini hari, kami sudah terbangun untuk mengikuti ibadat bacaan bersama para rahib dan dilanjutkan dengan ibadat-ibadat sesuai dengan jadwal para rahib di sana. Berdoa di Rawasenang terasa berbeda dari biasanya, sebab di sini kami melakukannya dengan bermazmur, mengikuti tradisi para rahib. Sesi pertama di hari ini adalah penjelasan dan sejarah Rawasenang yang dibawakan oleh Frater Stefanus. Frater Stefanus menjelaskan bagaimana para rahib di sini menjalani hidup dengan misi doa, firman, dan kerja tangan sesuai dengan semangat Ora et Labora Santo Benedictus. Setelah itu, kami mengikuti perayaan Ekaristi dan dilanjutkan dengan pengantar untuk ziarah kebun. Dalam ziarah kebun, Frater Stefanus mengingatkan kami bahwa melalui kebun dan alam ciptaan Tuhan ini, kita dapat menjadi lebih dekat dengannya. Alam adalah cerminan kasih-Nya, dan dengan meresapi keindahan alam, kita dapat merasakan kehadiran ilahi yang tak terbatas. Pengalaman ini benar-benar mengajarkan kami tentang ketahanan dan bagaimana keindahan alam dapat menjadi bagian dari perjalanan rohani. Hari kedua dimulai dengan ibadah bacaan dan dilanjutkan dengan ibadat pagi dan perayaan Ekaristi. Suasananya tenang dan membantu kami untuk memulai hari ini dengan menyadari bahwa semua kegiatan yang kami jalani adalah bagian dari penyertaan Tuhan, dan Tuhan menjadi pusat dari semua hal yang kami lakukan hari ini, baik itu hal yang besar maupun hal yang kecil. Setelah itu, kami mulai bekerja membantu para rahib di berbagai unit. Kami dibagi ke beberapa tempat. Ada yang mengemas susu, menyusun kue, menanam pakan ternak, membersihkan taman doa, merawat kebun, gereja, jalan, toko rohani. Bahkan ada juga yang membersihkan makam dan mendoakan jiwa-jiwa yang telah wafat. Sekilas semua ini terlihat biasa. Namun justru dari situlah kami banyak belajar. Beberapa dari kami sempat merasa kecewa karena pekerjaan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan kami. Namun saat dijalani bersama dan dengan hati yang ikhlas, semuanya terasa lebih ringan. Pekerjaan yang awalnya tidak menyenangkan, justru menjadi pengalaman yang seru dan penuh makna. Setelah selesai bekerja, kami berkumpul dan sharing pengalaman bersama. Kami saling mendengar cerita satu sama lain, dan dari situ kami menjadi sadar bahwa setiap orang mempunyai perjuangannya masing-masing. Pada siang harinya, kami mendapat materi dari Frater Stefanus tentang meditasi Lectio Divina. Kami membaca kitab suci lalu membayangkan diri kami sebagai salah satu tokoh dalam cerita tersebut. Kami mencoba merasakan apa yang mereka rasakan dan melihat apa yang Tuhan mau sampaikan lewat pengalaman mereka. Sesi ini ditutup dengan sharing singkat tentang apa yang kami dapat. Ternyata saat kami mau membuka hati,
Tuhan bisa berbicara lewat cara yang sederhana dan lebih personal. Dari hari kedua ini, kami belajar bahwa Tuhan bisa hadir di mana saja, baik itu di dapur, di kebun, di halaman, ataupun di ruang doa. Yang terpenting, kami siap membuka hati dan mau belajar dari hal-hal kecil yang mungkin sebelumnya kami anggap sepele. Hari terakhir kami mulai sejak dini hari dengan serangkaian ibadat yang menguatkan spiritual kita. Kemudian dilanjutkan dengan sharing di family dan presentasi. Pada sesi ini, kami merefleksikan makna keheningan sebagai suasana yang tenang, damai, dan syahdu di mana kami dapat mendengar suara Tuhan. Berbagai upaya kami lakukan untuk menciptakan keheningan, seperti mengurangi bicara dan memperbanyak doa. Meskipun demikian, kami menyadari tantangannya, mengingat usia kami yang aktif, sehingga butuh usaha lebih untuk mengendalikan diri di tengah keramaian. Selanjutnya, Romo Dirnas mengumumkan family yang baru bagi kami sebagai persiapan live-in di Sibulga. Rangkaian kegiatan kami akhirnya sampai pada puncaknya, yaitu perayaan Ekaristi penutup sebagai ungkapan syukur dan berutusan kita. Terima kasih pada para rahib di Rawaseneng, Romo Dirnas, para dirdios, dan kakak-kakak animator dan animatris yang telah memimpin dan mendampingi proses kami dalam menghayati doa, firman, dan kerja sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk mewujudkan kehidupan yang menjadi berkat bagi sesama. Dan pada akhirnya, kami harus berpisah satu dengan yang lain. Dan kami menuju stasiun Tugu Jogja untuk kembali ke Surabaya. Semoga setiap momen yang kami lalui bersama membawa berkat dan pengalaman berharga bagi kami semua, sehingga kami menjadi remaja yang cerdas, tangguh, gembira, dan misioner. Salam misioner. Rawaseneng Prea!